Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Julia Fatona, NPM 50199092. Saya berasal dari Prodi PGSD 4D, asal kampus STKIP PGRI Lubuk Linggau. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang dasar pertimbangan kurikulum 2013 dan rasiologis pengembangan kurikulum 2013. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum 2013. Yang pertama, prinsip relevansi. Kurikulum dan pengajaran harus disusun sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan kehidupan peserta didik. Yang kedua, prinsip efektivitas. Berkaitan dengan tingkat pencapaian hasil pelaksanaan kurikulum. Yang ketiga, prinsip efisiensi. Berkaitan dengan perbandingan antara tenaga waktu, dana, dan sarana yang dipakai dengan hasil yang diperoleh. Yang keempat, prinsip kontinuitas. Kurikulum berbagai tingkat kelas dan jenjang pendidikan disusun secara berkesinambungan. Yang kelima, prinsip fleksibilitas. Di samping program yang berlaku untuk semua anak, terdapat pula kesempatan bagi anak mengambil program pilihan. Yang kelima, prinsip integritas. Yang keenam, prinsip integritas. Kurikulum hendaknya memperhatikan hubungan antara berbagai program pendidikan dalam rangka pembentukan kepribadian yang terpadu. B. Konsep dasar pembelajaran dalam kurikulum 2013. Yang pertama, pengertian kualitatif. Penularan pengetahuan dari guru kepada siswa. Guru dituntut untuk menguasai ilmu yang disampaikan kepada siswa sehingga memberikan hasil optimal. Yang kedua, pengertian institusional. Penataan segala kemampuan pengajaran sehingga berjalan efisien. Guru harus selalu siap mengadaptasikan berbagai teknik pengajaran. Yang ketiga, pengertian kualitatif. Pembelajaran merupakan suatu upaya yang dilakukan dengan sengaja oleh pendidik untuk menyampaikan ilmu pengetahuan, mengorganisasi, dan menciptakan sistem lingkungan dengan berbagai metode sehingga siswa dapat melakukan kegiatan belajar secara efektif dan efisien serta dengan hasil yang optimal. 3. Landasan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan landasan yuridis, landasan filosofis, dan landasan empirik dan landasan teoritis. Landasan yuridis. Landasan yuridis kurikulum adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi. Yang kedua, landasan filosofis. Secara singkat, kurikulum adalah untuk membangun kehidupan masa kini dan masa akan datang. Bangsa yang dikembangkan dari warisan nilai dan prestasi bangsa di masa lalu, serta kemudian diwariskan dan dikembangkan untuk kehidupan masa depan. Ketiga dimensi kehidupan bangsa, masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang, menjadi landasan filosofis pengembangan kurikulum. Yang ketiga, landasan empiris. Sebagai negara bangsa yang besar dari segi geografis, suku bangsa, potensi ekonomi, dan beragam kemajuan pembangunan dari satu daerah ke daerah yang lainnya. Sekecil apapun ancaman disintegrasi, bangsa masih tetap ada. Maka kurikulum harus mampu membentuk manusia Indonesia yang mampu menyeimbangkan kebutuhan individu dan masyarakat untuk memajukan jati diri sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Yang keempat, landasan teoritik. Kurikulum 2013 dikembangkan atas dasar teori pendidikan berdasarkan standar dan teori kurikulum berbasis kompetensi. Pendidikan berdasarkan standar adalah pendidikan yang menetapkan standar nasional sebagai kualitas minimal warga negara untuk suatu jenjang pendidikan. Standar bukan kurikulum, dan kurikulum dikembangkan agar peserta didik mampu mencapai kualitas standar nasional atau di atasnya. Standar kualitas nasional dinyatakan sebagai standar kompetensi lulusan
Kompetensi Standar kompetensi lulusan, karakteristik kurikulum 2013. Setiap kurikulum memiliki karakteristik masing-masing. Demikian halnya kurikulum 2013 yang dirancang oleh pemerintah. Adapun kurikulum 2013 dirancang dengan karakteristik, yaitu yang pertama, isi atau konten kurikulum, yaitu kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti atau KI kelas dan dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar atau KD mata pelajaran. Yang kedua, kompetensi inti atau KI merupakan gambaran secara kategorial mengenal kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan kognitif dan psikomotor yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Yang ketiga, kompetensi dasar atau KD merupakan kompetensi yang dipelajari peserta didik untuk suatu tema, untuk SD atau MI, dan untuk mata pelajaran di kelas tertentu, untuk SMP atau MTS, SMA atau MA, SMK atau MAK. Yang keempat, kompetensi inti dan kompetensi dasar. Di jenjang pendidikan menengah diutamakan pada ranah sikap, sedangkan pada jenjang pendidikan menengah pada kemampuan intelektual atau kemampuan kognitif tinggi. Yang kelima, kompetensi inti menjadi unsur organisator atau organizing element. Yang keenam, kompetensi dasar yang dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antar pelajaran dan jenjang pendidikan. Dasar-dasar pertimbangan kurikulum. Beberapa faktor tersebut dan nyatanya adalah yang pertama, faktor pendidikan. Menurut teori psikologis perkembangan bahwa setiap anak mempunyai tempo dan irama perkembangan sendiri-sendiri. Yang kedua, faktor materi pelajaran. Yang ketiga, faktor pendidik. Yang keempat, faktor pendekatan dan cara mendidik. Rasional pengembangan kurikulum 2013. Pengembangan kurikulum perlu dilakukan karena adanya berbagai tantangan yang dihadapi, baik tantangan internal maupun tantangan eksternal dan tantangan yang lainnya. Yang pertama, tantangan internal, yaitu dalam rangka pemenuhan tuntutan 8 standar nasional pendidikan dan berkembangnya jumlah penduduk jika tidak dibarengi dengan kualitas manusia akan menjadi beban pembangunan. Yang kedua, tantangan eksternal. Tantangan eksternal dunia pendidikan yaitu adanya tantangan perkembangan zaman globalisasi di segala segi. Yang kedua, yaitu tuntutan kompetensi masa depan baik dari kualitas sikap maupun mental dan sosial. Yang ketiga, persepsi masyarakat tentang kurikulum sebelumnya yang menitik beratkan pada kognitif, beban yang terlalu berat, kurang menekankan aspek afektif. Yang keempat, berkembangnya pengetahuan dan pedagogi. Yang ketiga, penyempurnaan pola pikir. Pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masa depan hanya akan mendapat terwujud apabila terjadi pergeseran atau perubahan pola pikir. Yang keempat, penguatan tata kelola kurikulum. Pada kurikulum 2013, penyusunan kurikulum dimulai dari 4 aspek. Menetapkan standar kompetensi lulusan berdasarkan kesiapan peserta didik, tujuan pendidikan nasional, dan kebutuhan. Yang kelima, pendalaman dan perluasan materi. Baiklah, itulah materi dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.